Tadi dulu itu yang satunya gue itu di out dulu. Nggak apa-apa, nggak ada di guanya nggak ada. Nggak ada. Udah ya. Diam dulu. Lu perkenalan habis mandal, Lip, jangan lupa. Oke. Udah. Tiga. Lip punya lu Dua. unmute dulu nggak sih? Oh ya udah, oke. Atau mau assalamualaikumnya barengan? Ntar saut-sautan jadinya. Iya, Deng. Udah. Ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan presentasi bioteknologi konvensional pembuatan donat. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Amanda Putri Kinanti. Saya Muhammad Khalifah Braur. Saya Mutiara Anggraeni. Bioteknologi. Bioteknologi adalah terapan biologi yang melibatkan disiplin ilmu mikrobiologi, biokimia, genetika, dan biologi molekuler. Definisi bioteknologi menurut para ahli yang pertama ada dari Bull, 1982. Bull menjelaskan bahwa bioteknologi merupakan penerapan suatu ilmu pengetahuan alam yang bercampur dengan rekayasa berupa teknologi yang menghasilkan barang atau jasa. Yang selanjutnya ada menurut Primrose 1987, bioteknologi didefinisikan sebagai eksploitasi yang bernilai komersial, seperti contohnya dalam bentuk sel. Selanjutnya ada menurut Louis Pasteur 1857-1876. Dalam bahasannya, bioteknologi bisa berupa produksi bahan makanan melalui fermentasi. Perkembangan bioteknologi. Yang pertama, perkembangan bioteknologi pada tahun sebelum Masehi, yaitu ditemukan penggunaan ragi untuk membuat anggur, tapai, dan bir. Pada tahun 1500 ditemukan penggunaan mikroba untuk menghasilkan aseton dan butanol. Pada tahun 1926 ditemukan penemuan antibiotik oleh Alexander Fleming. Selanjutnya pada tahun 1953 ditemukan penemuan struktur DNA oleh Watson dan Crick. Pada tahun 1962 ditemukan enzim retriksi, yaitu pemotong DNA. Selanjutnya pada tahun 1972 ditemukan penemuan plasmid sebagai vektor. Dan pada tahun 1976 ditemukan pemetaan gen pada manusia. Pada tahun 2000 ditemukan pemetaan rekombinasi DNA di laboratorium. Kan bioteknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional itu bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk baru yang berguna bagi manusia. Biasanya bioteknologi konvensional itu biaya produksi yang dikeluarkan relatif lebih murah dan tidak terlalu sulit. Untuk bioteknologi modern, pengertiannya bioteknologi yang menggunakan bahan, peralatan, serta teknologi canggih dalam prosesnya. Biasanya bioteknologi modern itu dalam skala besar dan biaya produksi yang dibutuhkan relatif mahal. Penerapan bioteknologi konvensional. Contohnya itu pembuatan donat yang sudah kita lakukan ujian praktikumnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang yang pertama sejarah perkembangan donat di Indonesia, yaitu asal-usul donat. Selanjutnya, pengertian fermentasi dan juga pengertian ragi. Selanjutnya lagi, kita akan membahas tentang praktikum pembuatan donat, langkah-langkahnya, bagaimana ragi dapat membuat donat mengembang, dan sebagainya. Yang pertama, sejarah perkembangan donat di Indonesia. Sejarah donat di Indonesia pada tahun 1968
Stand American Donut di Jakarta Fair atau sekarang biasa disebut PRJ, Pekan Raya Jakarta, merupakan perintis donat yang digoreng dengan mesin otomatis. Sejak itu, American Donut memiliki tradisi tahunan membuka stand di PRJ hingga sekarang. Pada tahun 1985, Dunkin Donuts membuka gerai pertama di Jalan Hayam Wuruk, Jakpus, yang terus berkembang menjadi lebih dari 200 gerai di berbagai kota di Indonesia, yang kemudian diikuti dengan donat-donat waralaba asing lainnya seperti Master Ring, Master Donut, dan Mr. Donut. Demam donat dibangkitkan kembali oleh Jeko Donut & Coffee yang membuka gerai pertamanya di Supermall Karawaci pada tanggal 26 Juni 2005. Keberhasilan Jeko diikuti Krispy Kreme yang membuka gerai donatnya yang pertama di Mall Pondok Indah 2 pada tanggal 31 Agustus 2006. Jeko sebagai merek lokal didirikan oleh Johnny Andrean, seorang penata rambut terkemuka di Indonesia. Donat produksi industri kecil biasanya dijajakan berkeliling menggunakan sepeda atau sepeda motor. Di dalam bus, pedagang asongan menjual donat kemasan kotak dengan cara unik. Donat dalam kemasan dibagi-bagikan ke pangkuan penumpang untuk kemudian dikumpulkan kembali kalau penumpangnya tidak berminat atau nggak mau beli. Donat jenis ini disebut juga sebagai donat kampung untuk membedakannya dengan donat-donat yang dijual di mal dan restoran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara. Oke, selanjutnya yaitu tentang pengertian fermentasi. Fermentasi adalah proses pengawetan makanan alami di mana mikroorganisme seperti ragi dan bakteri itu untuk mengubah karbohidrat seperti pati dan gula menjadi alkohol atau asam. Nah, alkohol atau asam ini berfungsi sebagai pengawet alami dan biasanya akan memberikan rasa yang kuat dan kekenyalan pada makanan yang difermentasi. Dalam proses fermentasi, gula adalah salah satu bahan paling umum yang digunakan dalam proses fermentasi. Biasanya, agar proses fermentasinya berlangsung, diperlukan adanya mikroorganisme yang akan membantu memecah glukosa menjadi alkohol atau asam. Salah satu mikroorganisme yang penting dalam proses fermentasi adalah ragi. Nah, jenis ragi ini kan sangat banyak, tapi yang sering dijadikan sebagai bahan dalam proses fermentasi adalah Saccharomyces cerevisiae. Dan dalam praktikum yang kita lakukan juga kita menggunakan ragi, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, selanjutnya yaitu pengertian ragi. Ragi adalah mikroorganisme hidup yang berkembang biak dengan cara memakan gula. Ragi biasa kita temui dalam bentuk cair atau butiran. Nah, fungsi utama ragi ini adalah untuk mengembangkan adonannya. Nah, menurut US Web Associate, ragi terdiri dari sejumlah kecil enzim. Nah, termasuk protease, lipase, invertase, maltase, dan zimase. Nah, selanjutnya yaitu tentang klasifikasi Saccharomyces cerevisiae. Kingdomnya yaitu fungi, filumnya Ascomycota, kelasnya Saccharomycetes, ordonya Saccharomycetales, familinya Saccharomycetaceae, terus genusnya itu Saccharomyces, terus spesiesnya Saccharomyces cerevisiae. Manda, tolong next. Pengertian lagi udah. Udah. Untuk Nah, selanjutnya yaitu praktikum pembuatan donat. Yang pertama ini tujuan praktikumnya dulu. Yang pertama yaitu untuk mengetahui yang dimaksud dengan bioteknologi. Tadi sudah dijelaskan oleh Amanda. Nah, terus yang kedua untuk mengetahui cara membuat donat. Yang ketiga untuk mengetahui mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan donat kentang dan proses fermentasinya. Nah, terus yang keempat untuk mengetahui produk yang dihasilkan dalam pemanfaatan bioteknologi ini. Nah, selanjutnya itu tempat dan waktu percobaannya. Hari dan tanggal itu hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022. Tempatnya di Rumah Mutiara,
Waktu penelitiannya jam 10.30 sampai dengan selesai. Nah, selanjutnya yaitu alat dan bahannya. Untuk alatnya, yang pertama ada wadah untuk mengaduk, yang kedua ada piring, yang ketiga sendok, yang keempat timbangan digital, yang kelima wajan, yang keenam plastik, yang ketujuh spatula. Nah, untuk bahannya yang pertama ada kentang, yang kedua tepung terigu, yang ketiga telur, yang keempat gula pasir, yang kelima garam, yang keenam vermipan atau ragi instannya, terus yang ketujuh itu margarin, yang kedelapan susu bubuk, nah yang kesembilan ini toppingnya yaitu meses dan gula bubuk, dan yang terakhir minyak. Nah selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah percobaannya nih. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, tuangkan 250 gram tepung terigu ke dalam wadah. Yang ketiga, kemudian tuangkan 60 gram gula pasir dan 1 saset susu bubuk. Yang keempat, selanjutnya masukkan kentang yang telah dihaluskan dan masukkan juga margarin. Nah, terus yang kelima, selanjutnya masukkan kuning telur, ragi, garam, dan sedikit air. Yang keenam, aduk menggunakan sendok atau garpu. Yang ketujuh, setelah adonan sudah mulai tercampur rata, gunakan tangan untuk menguleni. Nah, terus yang ke-8, setelah benar-benar tercampur rata, tutup adonan menggunakan plastik. Tunggu adonan hingga mengembang sekitar 15-20 menit. Yang ke-9, setelah adonan mengembang, ambil sedikit adonan, lalu kemudian di-roll agar adonannya rata dan memudahkan kita untuk mencetak menggunakan cetakan donat. Terus yang ke-10 ini, siapkan minyak di wajan, lalu panaskan minyaknya. Yang ke-11, goreng donat dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Yang ke-12, jika sudah matang, tiriskan donat. Yang ke-13, yang terakhir, ini hias donat sesuai dengan topping yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu hasil pengamatannya. Yang pertama dari tekstur donatnya. Di sini adonan sebelumnya terlihat kasar dan belum terlalu tercampur rata. Setelah dilakukan pengulenan dengan tangan pada adonan tersebut, terlihat pada gambar yang sebelah kanan itu teksturnya lebih halus dan juga elastis. Jadi yang gambar sebelah kiri itu sebelum dilakukan pengulenan, terus yang sebelah kanan setelah dilakukan pengulenan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada warna donatnya. Nah, warna donatnya di sini ada warna sebelum digoreng. Adonannya masih berwarna putih pucat, bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Nah, selanjutnya setelah digoreng, adonannya berubah warna menjadi warna coklat. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada ukuran adonannya. Jadi yang gambar sebelah kiri ini sebelum mengembang. Jadi setelah selesai dilakukan pengulenan. Jadi ini belum ditunggu atau belum ditutup dengan plastik. Nah, setelah ditunggu sekitar 20 menit, adonan mengembang dan terlihat pada gambar sebelah kanan, adonan bertambah ukuran menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Halim. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan, kita masuk ke pembahasan. Nah, pada tepung ini terdiri dari pati dan protein. Protein ini terdiri dari gliadin dan glutenin. Nah, kedua jenis protein ini tuh tersebut dengan adanya air atau H2O akan membentuk jaringan gluten. Dengan pengulenan, kesempatan pada protein untuk membentuk ikatan silang menjadi lebih mudah. Ikatan silang yang membentuk jaringan gluten apabila terbentuk ikatan yang baik akan menjadi ikatan-ikatan yang kuat dan elastis. Nah, ragi atau Saccharomyces cerevisiae merupakan organisme bersel tunggal untuk tumbuh memerlukan gula sebagai media. Gula bisa tersedia untuk ragi dengan cara menambahkan langsung ke dalam campuran bahan-bahan lain dan gula didapatkan dari pecahan pati yang berasal dari tepung. Ketika pati ditambah air, enzim amilase yang terdiri dari
yang terdiri dari amilase dan itu apa Alfa namanya? amilase dan beta amilase. Ketika pati ditambah air, enzim amilase yang terdiri dari alfa amilase dan beta amilase akan mengubah pati menjadi komponen sederhana seperti maltosa. Selanjutnya, maltosa diubah menjadi glukosa oleh enzim maltase yang terdapat pada ragi. Nah, glukosa dipakai oleh ragi untuk melakukan fermentasi. Pada proses fermentasi tersebut, gula C6H C6H12O6 akan diubah menjadi karbon dioksida atau CO2 dan alkohol. Nah, karbon dioksida kemudian terperangkap dalam jaringan gluten yang terbentuk. Makin kuat dan makin elastis jaringan glutennya, maka karbon dioksida yang terperangkap bisa lebih banyak sehingga adonan menjadi lebih besar dan lebih mengembang. Nah, selama proses penggorengan ragi akan mati karena ragi tidak aktif dengan suhu tinggi. Namun, adonan akan tetap mengembang karena karbon dioksida yang terbentuk menguap dengan adanya panas dan air yang ada di dalam adonan juga menguap. Nah, peristiwa ini juga membuat jaringan gluten yang memerangkap karbon dioksida akan terdesak dan akan ikut mengembang. Kemudian, gula dan asam amino dari protein dengan adanya panas akan mengalami reaksi Maillard yang terbentuknya melanoitin yang berwarna coklat sehingga saat melakukan penggorengan donat yang sudah dibentuk berubah warna. Lalu selanjutnya itu kesimpulan. Dengan diadakannya praktikum pembuatan donat ini, kita telah memperoleh banyak sekali pengetahuan. Nah, antara lain, kita sudah dapat mengetahui bagaimana cara kerja ragi pada proses fermentasi dalam pembuatan donat. Kita juga dapat memperkirakan waktu dalam menunggu proses fermentasi, dan tentunya setelah kita mengadakan praktikum ini, kita dapat membuat donat dengan tahapan-tahapan yang baik dan benar dengan hasil yang semaksimal mungkin. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang sudah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa donat adalah produk makanan yang terbuat dari fermentasi tepung terigu dengan ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Nah, fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki, dan mikrobia yang umumnya terlibat dalam fermentasi adalah bakteri. Nah, hasil fermentasi tersebut membuat adonan donat mengembang. Pengulenan yang dilakukan pada adonan donat membuat adonan menjadi lebih elastis, dan juga perubahan warna pada donat saat digoreng ternyata karena adanya reaksi Maillard. Penutupnya gimana? Sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.